Oke, jadi video ini adalah lanjutan dari video pemaparan materi dari refleksi sebelumnya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal. Mungkin untuk kalian yang masih belum paham dari pemaparan materi sebelumnya, mungkin dengan saya berikan beberapa contoh soal beserta pembahasannya, kalian menjadi lebih paham dan lebih memiliki gambaran terkait variasi-variasi dari soal-soal transformasi ini. Nah, di sini saya memberikan contoh soal dan pembahasannya seputar dengan pencerminan. Boleh disimak bersama-sama. Soal yang pertama, tentukan bayangan titik A dengan koordinat 6,4 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, di sini jadi kalian harus ingat terhadap sumbu X, tadi ada beberapa rumus. Nah, kita pakai yang terhadap sumbu X, jangan sampai salah. Di sini langsung saya berikan pembahasannya. Kita bisa lihat di sini objek awalnya yaitu titik A. Titik A dengan koordinat 6,4 kemudian dicerminkan terhadap sumbu X sehingga bayangannya nanti kita namai A aksen. Nah, dari mana kok bisa dapat 6,4? Kita ingat-ingat lagi, ini dia rumusnya. Kita pakai yang ini karena dicerminkan terhadap sumbu X, jadi kita pakai ini. Ini objek awalnya P, titik P dengan koordinat X, Y, maka bayangannya yaitu P aksen dengan koordinat X, negatif Y. Di sini X-nya yaitu 6, Y-nya 4. Di sini X-nya positif kan, jadi tetap 6-nya positif, jadi tetap positif. Di sini Y-nya negatif, jadi di sini Y-nya positif. Karena di sini Y-nya negatif, jadinya negatif 4. Nah, jadi bayangan yang terbentuk adalah A aksen 6, negatif 4. Asalnya yaitu ya dari rumus ini. Nah, kalau digambarkan dengan koordinat seperti ini bentuknya. Jadi ini adalah objek awalnya, titik A itu ada di sini dengan koordinat 6,4, X-nya 6, Y-nya 4. Di sini X adalah sumbu cerminnya atau yang disebut dengan garis invarian. Jadi, seperti teori tadi bahwa yang dihasilkan dari refleksi itu adalah jaraknya itu sama. Jarak objek awal terhadap garis invarian atau sumbu cermin itu sama dengan jarak objek bayangan yang dihasilkan dengan garis cermin. Itu sama, yaitu sama-sama 4. Ya. Jadi jaraknya itu titik A ke X, ke sumbu X itu 4. Begitu pula dengan bayangan A aksen ke sumbu X itu 4 juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa bayangan titik A koordinat 6,4 yang dicerminkan terhadap sumbu X itu adalah A aksen dengan koordinat 6, negatif 4. Sudah paham? Oke, saya berikan contoh lagi yang kedua. Tentukan bayangan titik K dengan koordinat 2,1 dan titik L dengan koordinat 3, negatif 1 yang dicerminkan terhadap sumbu Y dan kemudian gambarkan pula pada bidang koordinat. Jadi di sini kita harus mencari dulu untuk K, bayangan K aksen dan bayangan L aksen. Langsung jawabnya. Ini yang pertama yaitu kita buat yang K dulu ya. Jadi objek awalnya adalah titik K dengan koordinat 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka terbentuklah K aksen dengan koordinat negatif 2,1. Kemudian untuk titik yang kedua, objek yang kedua yaitu titik L dengan koordinat 3, negatif 1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan, ini seharusnya L aksen, menghasilkan bayangan L aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 1. Kok bisa sih ini bayangan yang dihasilnya kok
kok bisa begini? Nah, kita harus ingat lagi rumus ini. Karena dicerminkan terhadap sumbu Y, jadi kita pakai yang ini. Sama seperti soal yang sebelumnya tadi, rumus untuk dicerminkan terhadap sumbu Y itu bayangannya yaitu negatif X, Y. Jadi di sini kita pakai negatif X. Ini kan X-nya 2, Y-nya 1. Karena rumusnya adalah negatif X, Y, jadi X-nya ini kita negatifkan, jadinya negatif 2, Y-nya tetap. Begitu juga untuk yang L. Tingginya ini kita negatifkan, jadinya negatif 3. Terus Y-nya tetap, ini kan positif, jadi tidak ada perubahan tanda negatif positifnya, jadi tetap negatif 1. Bagaimana gambarnya? Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar bidang koordinatnya. Kita bisa lihat bahwa objek awalnya yaitu K dengan koordinat 2,1 itu di sini. Kalau tadi itu yang dijadikan sumbu cerminnya adalah sumbu X, untuk soal kali ini adalah sumbu Y. Jadi jarak dari titik awal di sini terhadap sumbu Y itu adalah berapa? 2. Jadi jaraknya itu sama dengan jarak objek bayangan, yaitu sama-sama 2. Cuma objek bayangan ini negatif 2 posisinya. Kalau objek awalnya ini adalah positif. Tapi jaraknya sama-sama 2 terhadap sumbu cermin, yaitu sumbu Y. Begitu juga untuk titik L. Titik L juga begitu. Titik L awalnya yaitu di sini dengan koordinat 3, negatif 1. Jaraknya titik L terhadap sumbu Y itu adalah 3. Dan ini sama dengan jarak bayangan yang dihasilkan, yaitu L aksen terhadap sumbu Y, yaitu juga 3. Cuma bedanya di sini negatif karena memang berlawanan ya, jadi negatif dan positif. Hanya saja jaraknya itu sama. Dari kedua contoh ini, saya rasa kalian sudah paham untuk pencerminan titik. Nah, berikutnya saya akan berikan contoh untuk contoh soal pencerminan sebuah garis atau kurva. Nih. Oh, ini masih titik ya. Sorry, ini masih titik. Tentukan bayangan titik M dengan koordinat 3,5 yang direfleksikan terhadap titik pangkal. Jadi ini caranya sama, persis seperti tadi. Nah, sama aja ya. Yang perlu kita ingat adalah rumusnya, tetap rumusnya. Jadi kita harus hafal dan paham tentang rumusnya. Kalau di sini titik pangkal itu berarti 0,0, rumusnya ini. Bayangannya yang dihasilkan yaitu negatif X, negatif Y. Jadi yang awalnya positif semua jadinya negatif semua. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau direfleksikan terhadap titik pangkal itu 0,0, jadi bentuknya seperti ini. Ini yang awalnya ini ya, M-nya. Titik M dengan koordinat 5,3 ini direfleksikan terhadap titik pangkal 0,0 sehingga menghasilkan objek bayangan yaitu kita namai M aksen, yaitu negatif 5, negatif 3. Saya rasa ini sudah paham untuk yang titik. Kemudian ini selanjutnya, nah ini yang berupa kurva atau garis, jadi berbeda. Kalau ini kita pakai yang matriks. Jadi gunanya rumus yang matriks tadi adalah untuk mencari bayangan kurva. Nah, ini ya. Karena ini terhadap sumbu X, jadi yang kita pakai adalah ini, pakai yang ini. Kalau ini untuk titik, jadi bedanya yang ini untuk menyelesaikan titik, yang ini untuk kurva. Nah, ini. Berdasarkan persamaan matriks yang ini ya, maka diperoleh, jadi kita pakai matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1 dikali matriks XY. Jadi di sini kita kalikan matriks 1, 0, 0, negatif 1 dengan matriks XY. Masih ingat kan cara perkalian matriks? Masih ingat dong. Jadi di sini langsung saja kita operasikan. Jadi perkalian matriks itu adalah baris kali kolom.
Jadi 1 kali X ditambah 0 kali Y, 0. Kemudian baris kedua 0 kali X, 0, negatif 1 kali Y, negatif Y. Sehingga bisa kita peroleh matriks X aksen, Y aksennya itu adalah sama dengan X tambah 0, X 0 dikurangi Y, negatif Y. Jadi bisa kita dapatkan di sini bahwa X aksen itu sama dengan X dan Y aksen itu sama dengan negatif Y, seperti ini ya. Nah, caranya harus kita jadikan X sama dengan. Ini harus kita jadikan X sama dengan. Jadi, ini kita jadikan X sama dengan, jadinya X sama dengan X aksen. Kemudian ini kita jadikan Y sama dengan, berarti negatif Y aksen. Kemudian setelah kita ketemu X dan Y-nya, kita substitusikan ke garis X ditambah 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Contoh soalnya tadi, sehingga diperoleh X-nya ini kita substitusikan, kita ganti dengan X aksen. Ditambah 2Y kan, Y-nya kita substitusikan dengan negatif Y aksen dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga terbentuklah X aksen 2 dikali negatif Y aksen, jadinya negatif 2Y aksen dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi bayangan kurva adalah X negatif 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, jika digambar hasilnya seperti ini. Grafiknya atau kurvanya seperti ini. Oke. Jadi variasi soal dari variasi soal dari refleksi ini tuh banyak banget, banyak sekali. Jadi yang saya berikan ini adalah beberapa contohnya. Kalau soalnya itu berupa titik, ya contohnya seperti yang di awal tadi. Kalau soalnya itu berupa kurva atau garis, bisa diselesaikan dengan matriks. Jadi bedanya itu. Oke, sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video yang saya buat. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.